801 perasaan jatuh cinta, tambahan 1. King. Leng Xicheng menahan diri untuk waktu yang lama, tapi masih tidak bisa menahan diri dan menoleh, lalu dengan lembut menggunakan ujung hidungnya untuk menyentuh pipi Gu Qingqing. Seperti sedang merasakan napasnya, suhu tubuhnya, dan aroma tubuhnya. Gu Qingqing mengira Leng Xicheng masih mengkhawatirkan pekerjaan, ia mengulurkan tangannya, menyelingi jari-jarinya di rambutnya, merasakan rambut mungilnya bergerak di ujung jari-jarinya. Gu Qingqing lalu berkata, barang-barang ini terlalu mahal. Meskipun aku menyukainya, tapi, jika terjadi sesuatu padamu, barang-barang ini tidak bisa dimakan dan juga tidak memiliki nilai jual yang bagus. Kalau disimpan pun hanya terlihat cantik, sama sekali tidak bisa membantumu. Gu Qingqing takut Leng Xicheng akan terus membeli perhiasan, padahal set permata ini sudah cukup mahal, bukankah negosiasi bisnisnya tidak lancar kali ini? Mungkin, uangnya berkurang 100 atau 200 juta. Kata-kata Gu Qingqing membuat Leng Xicheng tidak bisa menahan tawa, jangan memandang rendah suamimu. Mana mungkin suamimu, perlu menjual perhiasanmu untuk mendapatkan uang. Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan tersenyum, ini hanya sebuah mainan, selain itu, perhiasan seperti ini juga dapat digunakan sebagai investasi. Misalnya, berlian darah yang aku beli, aku mengambilnya secara langsung di daerah pertambangan, dan meminta seseorang untuk memolesnya, kemudian memasukkannya, harganya tidak begitu mahal. Tetapi, barang ini bisa dijual dengan harga jutaan di pasar. Jika dilelang, bisa dijual lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat. Gu Qingqing masih ingin mengatakan sesuatu, namun Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, aku memberikannya kepadamu, simpan saja. Kamu tidak biasa memakainya, tapi bukan berarti kamu tidak akan mengenakannya ketika menghadiri acara perjamuan. Selama kamu menyukainya, aku akan membelinya lagi untukmu. Kamu masih memiliki banyak kesempatan untuk keluar di masa depan, tidak bisa hanya memiliki satu set ini. Perasaan pertama Gu Qingqing adalah, aku akan menghadiri acara perjamuan di masa depan. Selama bertahun-tahun, Gu Qingqing tidak pernah menghadiri acara perjamuan. Satu-satunya pengalaman yang ia miliki di perjamuan adalah ia menjadi pendamping wanita Lin Sui untuk menghadiri konferensi periklanan grup Leng. Kenapa, kamu tidak mau? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, kamu tidak membiarkanku bermain di luar, tapi kamu tidak mau menghadiri acara perjamuan. Apakah kamu ingin sekretaris Cheng berdandan menjadi wanita dan pergi bersamaku? Gu Qingqing merasa bahagia karena apa yang Leng Xicheng katakan, terutama, ia mengerti apa yang dimaksud Leng Xicheng, yaitu membiarkannya mengungkapkan hubungan dengan terus terang, berdiri di sampingnya dengan jujur sebagai Nyonya Leng. Aku mendengarkanmu. Gu Qingqing mengangguk dan menggosokkan kepala kecilnya di pelukan Leng Xicheng dengan begitu lembut. Leng Xicheng pun tidak pernah melihatnya sebelumnya. Kalau begitu, untuk urusan melahirkan anak, apakah kamu mau mendengarkanku? Gu Qingqing segera melepaskan tangannya yang melingkari leher Leng Xicheng lalu berbalik, dan sengaja memunggunginya, tidak. Tidak mau, iya, Leng Xicheng melengkungkan bibirnya sedikit, memeluk bahunya dan menempel padanya, siapa ya yang berjanji akan memakai pakaian seksi untukku? Siapa yang sudah berjanji padaku bahwa satu malam mengizinkanku untuk menggunakan 3 kotak kondom? Gu Qingqing menguburkan kepalanya ke dalam bantal, kemudian mengulurkan tangan untuk menutupi telinganya, aku juga tidak tahu ada orang seperti itu. Ia membungkuk di kepala tempat tidur, Leng Xicheng mengulurkan tangan menggapai punggungnya yang indah dan 2 tulang kupu-kupu, ujung jarinya mengusap pinggangnya yang ramping, bagai pantat giok yang penuh dan montok, lalu 2 kakinya yang ramping, dan akhirnya, ujung jarinya melilit rambut hitamnya yang indah, bibirnya mencium belakang lehernya yang panjang, suaranya terdengar ambigu, benarkah, aku malah tahu. Kata terakhirnya tenggelam dalam ciumannya. Tempat tidur bergetar dengan hebat, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. 802 perasaan jatuh cinta, tambahan 2. Keesokan harinya. Gu Qingqing terbangun oleh gerakan lembut, ia membuka matanya dan melihat Leng Xicheng di sebelahnya bersiap untuk bangun. Melihat Gu Qingqing bangun, Leng Xicheng segera menoleh, kamu sudah bangun. Gu Qingqing memeluk selimut, wajahnya masih tampak belum bangun sepenuhnya, kamu sudah mau pergi. Suaranya serak, tapi dalam suara serak itu juga ada sedikit kelembutan dan kemalasan. Sangat jelas, itu diakibatkan oleh ulah Leng Xicheng tadi malam. Leng Xicheng mengangguk, berbalik dan berkata dengan tenang, masih pagi, istirahatlah. Kamu baru tidur 5 jam. Tadi malam,
Leng Xicheng menyeretnya dan melakukannya untuk waktu yang lama. Mungkin karena sudah lama tidak menyentuhnya, mungkin karena Gu Qingqing jarang memiliki hubungan harmonis dengannya dan bekerja sama dengannya. Semalam adalah saat paling nyaman baginya selama beberapa hari ini. Gu Qingqing juga sangat antusias ketika diberi obat di KTV terakhir kali. Tetapi tidak peduli seberapa antusiasnya ia, kesadaran Gu Qingqing juga tidak bagus saat itu, mana bisa dibandingkan dengannya saat ini. Lembut, fleksibel, kooperatif, dan juga sangat feminin, membuat Leng Xicheng sangat ingin menelannya ke dalam perut. Hari ini, Leng Xicheng baru tahu betapa menyenangkan bisa tidur bersama dalam kamar setelah hubungan mereka berdua harmonis. Selain itu, hubungan mereka berdua baru saja mulai berlayar, jauh belum mencapai titik di mana semua celah antara mereka terhapus, tapi itu sudah sangat bagus. Ia juga tidak tahu, akan seberapa mempesonanya ketika hubungan antara mereka berdua mencapai tahap paling baik. Kamu pergi pagi-pagi sekali. Gu Qingqing melihat jam, baru pukul 6.30 pagi. Ada urusan di kantor. Leng Xicheng mengangguk. Ia mendapat kabar semalam, meskipun Lin Zuyi telah memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan itu, tapi masih belum menandatangani kontrak dan membayar uang, Leng Xicheng sedikit khawatir. Ia masih harus melakukan pukulan terakhir agar Lin Zuyi membayar uangnya dengan pikiran tenang. Karena sudah berpura-pura, maka harus berakting lebih baik, misalnya secara mendesak mengadakan rapat direktur atau semacamnya. Apakah proyek kali ini benar-benar sulit? Dalam pekerjaan, Gu Qingqing selalu merasa Leng Xicheng pasti tidak akan kalah. Ia tidak menyangka negosiasi bisnis kali ini begitu susah. Leng Xicheng mengangguk, aku akan kembali untuk mengadakan rapat direktur nanti, lalu memutuskan untuk meningkatkan harga dan membeli perusahaan itu. Wajah Gu Qingqing juga tampak khawatir, hati-hati di jalan. Leng Xicheng menanggapi dengan deheman, lalu melihat Gu Qingqing sedikit khawatir dan juga sedikit tidak rela. Kemudian ia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibirnya dalam-dalam. Bagian atas bibir Leng Xicheng sangat tipis, dan ada garis-garis yang sangat indah di bagian tengah, bagian bawah bibirnya malah sedikit tebal, ketika tidak berbicara, bibirnya tampak sedikit melengkung, seperti sedang tersenyum, dan juga seperti menertawakan sesuatu. Tetapi, saat ini bibirnya malah sangat hangat, antusias, dan juga sangat lembut. Bibirnya menghisap dengan lembut, menyentuh ke kiri dan kanan, dan juga ada sentuhan yang dalam dan dangkal. Tidak hanya Leng Xicheng, bahkan Gu Qingqing yang biasanya tidak suka hal seperti ini, hampir ditenggelamkan oleh kelembutannya. Setelah sebuah ciuman yang dalam, Leng Xicheng perlahan-lahan meninggalkan bibirnya, tapi wajahnya masih tetap di depan Gu Qingqing dan hanya berjarak 5 cm. Jangan berpikir terlalu banyak, bekerjalah dengan baik. Gu Qingqing mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah keluargamu, begitu juga dengan pekerjaanku. Gu Qingqing mengangguk lagi. Melihat wajahnya yang halus dan bibir yang dicium olehnya hingga sedikit bengkak, Leng Xicheng berkata dengan cemas, dan aku suka melihatmu memakai pakaian itu. Wajah Gu Qingqing sedikit merah, ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara ragu-ragu, kalau begitu, pulanglah lebih awal malam ini. 803 kebenaran dan palsu, 1. Begitu melihat Gu Qingqing menundukkan kepalanya dengan malu sambil berkata dengan suara lembut, tidak tahu kenapa, jadi teringat sebuah pepatah terkenal, pada saat menundukkan kepala dengan lembut, terlihat seperti bunga teratai cantik yang tidak bisa mengalahkan sejuknya angin. Melihat Gu Qingqing seperti ini, Leng Xicheng tidak ingin pergi lagi. Istirahatlah terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, ia menekan Gu Qingqing ke tempat tidur dan memakaikan selimut untuknya. Jika kamu ingin aku kembali lebih awal malam ini, kamu juga harus mengumpulkan energi. Jangan seperti kemarin, baru saja melakukannya 2 kali, langsung bersikap lemah dan tidak ingin bergerak. Akhirnya harus aku yang melayanimu. Apa yang kamu katakan, itu karena kamu yang keterlaluan. Si bajingan ini benar-benar serigala yang tidak bisa kenyang. Saat pertama bersamanya, Gu Qingqing masih baik-baik saja tadi malam. Ia berpikir mereka berdua harmonis dan hanya cukup melakukannya 1 atau 2 kali saja. Tapi siapa tahu, si bajingan ini semakin melakukannya dengan semakin bersemangat, mengambil kembali semua hutang lama. Pada akhirnya, Gu Qingqing benar-benar telah menjadi kesemek yang lembut, membiarkan Leng Xicheng menggosok, menekan, dan menggorengnya. Ia bahkan tidak bisa berteriak. Ketika mereka berdua bersama, ia tidak pernah melihat Leng Xicheng begitu gila.
Tapi semalam entah mengapa pria itu seperti serigala yang telah lapar selama 10 tahun. Membuat orang tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruhmu melarangku memiliki wanita lain dan harus hanya ada kamu seorang? Bukankah aku hanya bisa menggunakan semua energi padamu? Gu Qingqing terdiam sesaat, berbagi Leng Xicheng dengan sahabat lainnya, atau memakannya sendiri, dengan susah payah. Gu Qingqing memilih pilihan terakhir tanpa ragu-ragu. Leng Xicheng lalu menghiburnya, jika kamu punya waktu, sering-seringlah melatih badanmu. Hidup ini masih panjang di masa depan. Melihat Gu Qingqing melebarkan mata bulatnya, Leng Xicheng berkata dengan perhatian, melihat kondisimu ini, tampaknya malam ini tidak bisa makan lebih banyak. Kita akan melakukan 3 kali lagi. 3 kali. Gu Qingqing tidak ingin melakukannya, tidak bisa. 2 kali saja. Leng Xicheng berkata dengan tenang, 3 kali. 2 kali. Gu Qingqing langsung membalas. Leng Xicheng mengenakan pakaiannya dengan santai, mengancingkan bajunya satu persatu, 3 kali, tidak ada negosiasi. Gu Qingqing melolong di dalam hatinya, tidak menyangka tubuh Leng Xicheng akan begitu kuat ketika kehilangan kendali. Leng Xicheng mengancingkan bajunya sambil menatap Gu Qingqing dengan sudut matanya, ia melihat wanita itu menundukkan kepala dengan ekspresi sedih, ia juga ingin tertawa di dalam hati. Leng Xicheng memang sedikit terlalu senang tadi malam, ketika bangun di pagi hari, ia juga merasa dirinya harus mengisi energi lagi, tapi jika tidak berpura-pura terlihat kuat di permukaan, wanita ini akan menggunakan metode licik untuk tidak bermain dengannya. Leng Xicheng berusaha menahan diri untuk tersenyum, ia sengaja mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak sabar, 2 kali saja, sesuai permintaanmu. Tapi, kamu harus setuju untuk membiarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Setelah mendengar itu, Gu Qingqing baru dengan senang mengangguk. Bagaimanapun, Leng Xicheng selalu melakukan apa yang ia inginkan, tidak ada bedanya. Melihat Gu Qingqing mengangguk dengan gembira, bahkan ikut bangun dan membantunya untuk mengancingkan kancing yang belum dikancing, Leng Xicheng menutup matanya dan menikmati layanan istrinya. Hari ini akan memutuskan untuk menandatangani kontrak, Lin Zui pasti akan secara diam-diam bertanya tentang kabar Gu Qingqing. Ini adalah poin yang paling inti, ia pasti harus menggunakannya. Lin Zui kira, ia bisa mendapatkan informasi tentang Leng Xicheng dan banyak rahasia grup Leng dari Gu Qingqing, tapi wanita itu juga bisa menyampaikan informasi palsu. Gu Qingqing mendengar Leng Xicheng mendesah, kebetulan saat ini ia mengancingkan kancing paling atas, dan melihat jakunnya naik turun. Ia lalu bergumam, akan lebih bagus jika urusan perusahaan juga bisa berjalan lancar. 804 Kebenaran dan Palsu, 2. Apakah urusan kantor benar-benar sulit? Gu Qingqing tidak pernah melihat Leng Xicheng begitu kesulitan. Tidak hanya setelah pernikahan, tetapi sebelum pernikahan, Leng Xicheng pasti tidak akan kalah dalam pekerjaan. Ia tidak pernah melihat Leng Xicheng begitu kesulitan demi sebuah proyek. Tidak sulit. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Jika tidak sulit, mengapa pria ini tampak kesulitan? Bukankah ada seseorang yang merebut proyek itu? Leng Xicheng mengangguk, jika aku menaikkan harga beli dari 3 miliar menjadi 3,5 miliar, mereka pasti akan setuju. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, bukanlah masalah. Dari 3 miliar menjadi 3,5 miliar, Gu Qingqing kehilangan kata-kata. Perusahaan apa ini? Mengapa begitu, tidak menepati kesepakatan harga? Apa perusahaannya itu tidak penting? Yang penting adalah aku telah memutuskan bahwa hari ini aku seharusnya bisa membujuk Dewan Direktur, membiarkan mereka menaikkan harga untuk membeli. Leng Xicheng melengkungkan bibirnya, semoga saja di rapat direktur hari ini, suamimu ini bisa membiarkan orang-orang itu melepaskan sikap keras kepalanya, dan memenuhi keinginanku dengan lancar. Baik, Gu Qingqing benar-benar tidak begitu mengerti dunia bisnis. Jika Leng Xicheng ingin mengambil perusahaan ini, bahkan jika memberi lebih banyak uang, ia pasti akan melakukan segala metode. Begitu menyelesaikan kata-kata itu, terdengar suara sekretaris Cheng di luar, Tuan Leng, dokumen yang harus disiapkan untuk rapat Dewan Direktur hari ini telah tiba. Anda. Baik, letakkan di luar, aku akan melihatnya nanti. Leng Xicheng berbalik dan pergi mandi di kamar mandi, Gu Qingqing juga tidak bisa tidur. Ia bangun dan membereskan pakaian, kemudian secara khusus memanggil pembantu. Ketika ia hendak memberitahunya untuk segera membuat sarapan, Leng Xicheng sudah turun ke lantai bawah. Leng Xicheng mengenakan setelan dan jas, dasinya masih belum dipakai dengan baik,
tetapi Sekretaris Cheng telah mengambil tas dokumen, jelas sudah siap untuk keluar. Gu Qingqing menghentikannya, membantu Leng Xicheng mengikat dasi sambil berkata, aku sudah meminta pembantu untuk turun dan membuat sarapan, pergilah setelah sarapan. Tidak, aku masih ada urusan hari ini. Tolak Leng Xicheng dengan menggelengkan kepalanya. Ketika ia menurunkan pandangannya dan melihat Gu Qingqing membantunya merapikan pakaiannya, wajahnya jelas terlihat sedikit gelap. Leng Xicheng berkata, nanti aku akan sarapan dulu. Ketika mendengar Leng Xicheng berkata seperti itu, bahkan jika tidak memakan apa yang ia siapkan, Gu Qingqing juga menjadi jauh lebih bahagia. Ia membantu Leng Xicheng mengikat dasi dan merapikan pakaiannya. Suamiku sangat tampan, batinnya. Melihat Gu Qingqing mengangkat sudut bibirnya saat ini, ada sebuah udara yang mengalir di hati Leng Xicheng, dan langsung membuat matanya menjadi cerah. Leng Xicheng segera mengulurkan tangan dan menggendongnya. Gu Qingqing terkejut, kebetulan saat ini, sopir dan beberapa bawahan di luar juga masuk. Ketika melihat adegan ini, mereka semua segera menundukkan kepala dan mundur. Gu Qingqing sedikit malu, ia lalu berbisik, lepaskan aku, ada orang yang sedang melihat. Aku menggendong istriku, siapa yang berani berbicara sembarangan. Meskipun nada bicara Leng Xicheng terdengar tenang, dan juga tidak ada ekspresi khusus di wajahnya, tetapi satu kalimat kebenaran itu langsung membuat wajah Gu Qingqing memerah. Meskipun bekerja keras, tapi juga jangan terlalu memaksakan diri. Kalau tidak suka juga tidak apa-apa, kamu bisa mengundurkan diri, aku akan menjagamu. Siapa yang akan mengundurkan diri? Meskipun Gu Qingqing memarahinya, tapi ia masih merasa sangat manis di dalam hatinya. Tunggu aku kembali nanti malam. Leng Xicheng mendengus pelan, sementara Gu Qingqing mengangguk dengan wajah merah. Setelah melepaskannya, Leng Xicheng akan pergi, tetapi masih menatapnya. Aku akan pergi. Leng Xicheng tidak bergerak, Gu Qingqing juga tidak maju, mendengar itu ia hanya mengangguk. Kalau mau pergi, bukankah seharusnya memberikan ciuman perpisahan? Seperti di film dan TV. Ketika suami pergi, istri akan datang dan memberikan sebuah ciuman perpisahan, kan? 805 Kebenaran dan Palsu 3. Gu Qingqing hanya menanggapinya dengan deheman, tidak maju dan tidak mengangkat kepalanya, matanya terus melihat ke jari kaki. Masih mending jika tidak ada orang luar, tapi di luar ada banyak orang, ia sama sekali tidak berani mengatakan apapun pada Leng Xicheng karena malu. Aku akan pergi. Leng Xicheng masih menunggu, namun Gu Qingqing tidak kunjung maju untuk menciumnya, juga tidak ada kata-kata manis darinya. Leng Xicheng langsung menunjukkan ekspresi tidak senang dan ingin pergi. Tunggu, Leng Xicheng berbalik, ia dihentikan oleh Gu Qingqing ketika baru saja berjalan 2 langkah, hati Leng Xicheng merasa gembira. Apakah Gu Qingqing akhirnya patuh kali ini? Tapi siapa yang mengira, ketika ia berbalik, Gu Qingqing memasukkan sekotak madu ke tangannya. Selain itu, madu itu masih dikemas dengan sederhana, hanya ada deretan huruf bahasa Inggris. Aku dengar bahwa madu Manuka Selandia Baru ini sangat bagus untuk penyakit lambung. Kamu sering melewatkan makan karena sibuk bekerja, dan masih minum alkohol. Meskipun kamu tidak memiliki penyakit lambung sekarang, tapi hal itu juga harus dicegah. Minum sedikit madu untuk melembabkan tubuh, itu sangat baik untuk kesehatan. Leng Xicheng tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan menerima barang seperti ini. Ia tidak suka makan makanan manis, dan juga tidak suka makan gula, secara alami juga tidak suka minum madu. Tetapi entah mengapa, meski sekarang ia masih belum mencicipi madu di tangannya, tapi sudah ada perasaan manis yang menyerbunya. Leng Xicheng mengambil madu itu, namun tidak ada ekspresi khusus di wajahnya. Akan tetapi, matanya malah terus melihat Gu Qingqing. Apakah ada lagi yang ingin kamu katakan? Semoga urusanmu berjalan lancar hari ini. Selain itu, Leng Xicheng sedikit mengernyit, mengapa wanita ini tidak segera menciumnya. Masih ada yang lain. Gu Qingqing memikirkannya, sebelum berbicara wajahnya memerah. Beberapa waktu kemudian ia baru berbisik, kembalilah lebih awal malam ini. Rasa kegembiraan besar melandanya, hingga ketika Leng Xicheng berbalik dan berjalan sampai di mobil, ia baru menyadari. Leng Xicheng berbalik, melihat Gu Qingqing masih melihatnya di dekat pintu, bahkan jika tidak ada ciuman perpisahan, Leng Xicheng juga sangat bahagia di dalam hatinya. Ia tidak menyangka, hanya memperlakukannya dan keluarganya sedikit lebih baik,
selain itu juga berjanji padanya bahwa ia tidak akan selingkuh lagi. Gu Qingqing akan bersikap begitu lembut padanya. Itu benar-benar di luar dugaannya. Jika mengetahui itu lebih awal, apa yang ia lakukan selama 3 tahun sebelumnya, mengapa ia bisa begitu bodoh hingga menundanya selama 3 tahun, dan juga menyakitinya selama 3 tahun. Sebelum pergi, Leng Xicheng menutup jendela pintu mobil dengan tidak rela. Ketika sama sekali tidak bisa melihat Gu Qingqing, ia baru menutup jendela mobil dengan rapat. Lin Zuyi, pada dasarnya telah selesai bernegosiasi dengan pihak lain, harganya sebesar 3,4 miliar, tapi masih belum menandatangani kontrak. Mungkin mereka akan melakukannya dalam 1 atau 2 hari ini. Begitu naik mobil, Sekretaris Cheng langsung melapor. Leng Xicheng memegang toples madu di satu tangan, melipatkan kaki rampingnya dengan nyaman, dan siku tangan lainnya bertumpu pada lututnya. Ia memiringkan kepalanya dan sedikit mengangkat sudut bibirnya, mendengar laporan untuk beberapa saat. Lalu ia hanya mengangguk dengan tenang, kalau begitu di rapat Dewan Direktur hari ini, aku akan bekerja keras untuk mendapatkan 3,4 miliar. Dari 3 miliar hingga 3,4 miliar, Dewan Direktur awalnya memang tidak terlalu puas dengan akuisisi ini, apalagi Leng Xicheng datang untuk menaikkan harga. Leng Xicheng tiba-tiba teringat sesuatu, ia berbalik dan melihatnya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan situasi keluarga Nyonya? Dan bagaimana dengan orang bermarga Liu? Dari awal Leng Xicheng sudah menyuruh Sekretaris Cheng untuk menyelidiki urusan keluarga Liu. Sekretaris Cheng menjawab, putaran modalnya sudah putus, katanya ada pemilik proyek yang sedang menuntut mereka menunda serah terima rumah. Mereka sudah menerima panggilan pengadilan, bank juga bermaksud untuk menarik uang pinjaman, sekarang mereka sedang cemas. Leng Xicheng mengangguk dengan acuh tak acuh. Saya mendengar bahwa meskipun keluarga Nyonya tidak menerima gelang giok yang mereka berikan, tapi keluarga Liu juga memberi mereka banyak barang secara pribadi, jadi. Selanjutnya bab 806 kebenaran dan palsu 4.